Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Senang sekali saya Maya Afidata dapat hadir kembali menjumpai my friend tentunya di YouTube My Edutainment TV channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semakin hari semakin bertambah bahagia, damai, sejahtera, sehat jasmani dan juga rohaninya. Ya, pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana trik melakukan telepati dan law of attraction. Karena beberapa ada yang WhatsApp ke Maya bilang, "May, kok aku belum berhasil ya melakukan telepati, aku belum berhasil ya melakukan teknik law of attraction. Terus gimana dong caranya yang sebenarnya ini gimana gitu? Aku belum ngerti gitu." Oke, di sini kita langsung aja kita bahas kan sebelumnya juga sudah dijelaskan, nggak enak juga ya kayaknya Maya terlalu menggurui kalau Maya bilang menjelaskan, tapi sedikit memberikan informasi bahwa kita harus pertama fokus, yang kedua kita yakin, yang ketiga adalah kita melepaskan. Nah, sebenarnya emang hanya 3 itu kuncinya ya untuk melakukan telepati dan law of attraction. Bagaimana kita harus fokus terhadap apa yang kita tuju. Misalnya kita mau melakukan telepati, siapa orang yang kita tuju, kita fokus ke orang itu dan apa pesan yang akan kita kirimkan. Nah, kalau misalnya law of attraction, kita fokus apa yang menjadi tujuan kita, goalnya kemana nih. Kita harus benar-benar fokus di itu, di satu titik itu. Kemudian kita harus yakin bahwa pesan itu akan sampai, pesan itu akan diterima, atau itu akan kita dapatkan. Seperti saya kan kemarin juga suka melakukan teknik scripting ya, dengan menuliskan bahwa saya sudah mendapatkan itu semua. Jadi kayak kita menulis masa depan kita ya ibaratnya kayak ngarang-ngarang aja gitu loh, tapi kita memang membayangkan itu memang terjadi sama kita dan alhamdulillah semua itu benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga ini mungkin yang agak dibilang susah, ya gampang juga ya, tapi dibilang gampang ya susah juga, tipis banget. Itu gini, melepaskan. Kita harus benar-benar bisa melepaskan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita itu. Tapi di sini kita juga harus yakin kan, kita harus membayangkan kan dengan sedetail mungkin bahwa itu akan terjadi. Tapi kemudian kita lepaskan itu gimana ya? Memang perlu banyak latihan ya. Dengan bermeditasi, dengan kita memusatkan pikiran kita kemudian kita serahkan semua kepada yang kuasa. Di situ latihan kita. Kalau yang Maya lakukan itu, Maya tuh gini, fokus, yakin di sini. Ya Allah, aku mau itu apa ya ceritanya ya? Aku pengen punya handphone baru misalnya gitu ya. Ya Allah, aku pengen punya handphone baru itu, mereknya ini, tipenya ini, aku suka banget. Boleh minta ya? Apa? Boleh ya Allah ya, aku punya itu. Pertama gitu. Terus yang kedua, misalnya tahapan kedua maksudnya, habis itu kita kebayangin kita udah punya barang itu gitu, kita udah mendapatkan itu, kita berhayal, berimajinasi seolah-olah itu real, menjadi nyata. Kemudian yang ketiganya, ya udah kita nggak usah pikirin lagi gitu loh, kita lepasin aja, kita pasrah aja, kita aktivitas seperti biasa lagi kayak gitu. Tapi memang kalau kita melakukan untuk diri sendiri itu agak sulit ya.
Artinya begini, kesulitan itu datangnya karena kita ini kan manusia, kita ini punya banyak keinginan, kita sulit untuk melepaskan kelekatan kita pada dunia. Artinya kita masih terpaku sama keinginan-keinginan yang sifatnya dunia gitu. Nah, di situ akhirnya kita perang nih antara keinginan dengan kita harus melepaskan, memasrahkan. Makanya kan bilang gini, kalau orang ya yang nggak ngerti gitu ya, ibaratnya orang awam gitu, dia bilang gini, dia kan orang pinter tuh, dia dukun misalnya gitu, dia bisa kan giniin gitu gini sendiri, tapi kenapa hidup dia sendiri sial, kenapa dia sendiri nggak bisa melakukan itu untuk hidupnya dia. Nah, itu yang apa dibilang dukun atau paranormal, karena dia itu perbedaannya dengan spiritualis gitu ya. Dia kan sulit untuk apa ya, untuk melepaskan keinginan-keinginan dunianya itu. Dia lebih berfokusnya pada hal-hal yang apa ya, gimana ya ngomongnya ya, karena kan mesti hati-hati juga nih ngomong secara publik gini. Dia lebih gimana ya, aduh aku bingung ngomongnya. Jadi dia keinginan untuk duniawinya lebih besar, sementara kita yang belajar spiritual itu kan dari pertama kita sebelum menyadari spiritual itu terbangkitkan, kita sudah dihantam dengan berbagai macam cobaan yang mengajarkan kita, hati kita mengajarkan kita untuk melepaskan semuanya. Misalnya gini, misalnya saat itu kita ada masalah lah dengan pasangan ya, kan kita kan, oh itu kan pasangan kita, dia harusnya seperti ini, seperti apa yang kita harapkan, tapi dia tidak melakukan seperti apa yang kita harapkan. Terus kita ngelihatnya ke dia aja terus gitu, sementara ada zat yang lebih mulia, yang lebih penting yang harus kita pikirkan gitu, yang harus kita rasakan kehadirannya. Karena dengan menyerahkan, mempasrahkan semuanya, kita lebih mencintai yang menciptakan kita, tentunya pastinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya di situ. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada manusia itu sendiri, jelas kalau tidak sesuai harapan kita akan merasakan sakit gitu. Kan ditempanya tuh banyak hal, dari mulai ekonomi, dari mulai pasangan, dari mulai misalnya ada yang berkasus dia susah gitu punya anak, akhirnya dia susah untuk melepaskan, mengikhlaskan. Bilangnya ikhlas, bilangnya enggak kok, ya udah aku udah pasrah, tapi aku sedih, aku kan diomongin orang begini begitu. Ya ada tapinya. Nah itu tapinya lah yang akan menghambat. Jadi yang harus kita lepaskan ya, kita benar-benar melepaskan semuanya, nggak ada tapi gitu loh. Benar kita pasrahkan ke Allah gitu. Nah itu memang yang agak sulit ya, di tahap melepaskan itu. Ketika kita melakukan telepati, kita melakukan law of attraction, kita harus banyak berlatih yang namanya melepaskan itu, menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Suka sadar nggak ketika akhirnya kita menyerahkan, apa yang kita mau justru kita dapatkan. Nah itu sebetulnya kunciannya di situ. Tapi bukan berarti terus kita lepas di sini masih ada harap-harap nanti kita lepas, nanti kita bisa dapet. Nah itu kan ada tapinya juga, nggak bisa juga kayak gitu. Lepas ya lepas aja, pasrah aja. Mau Allah kasih, mau Allah nggak kasih, ya udah pasrah. Itu kunciannya sebenarnya di situ untuk melakukan telepati dan law of attraction itu. Fokus, yakin, dan lepaskan. Tiga hal itu memang kunciannya gitu loh.
Jadi teman-teman, selamat berlatih untuk bagaimana cara fokus, yakin, dan melepaskan. Caranya yaitu tadi, balik lagi, kita lebih dekat sama Allah, kita banyak ngobrol, kita banyak istighfar, kita banyak meditasi, fokusnya gini. Kalau saya ya Allah, saya sering ngucapin itu sendiri ke diri saya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya melepaskan semua permasalahan saya, semua keinginan saya hanya kepadamu. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini manusia biasa yang mempunyai banyak kelemahan, kekurangan, dan saya nggak ada kekuatan tanpa kekuatan yang kau berikan kepadaku. Itu aja gitu sih banyak doanya. Kalau saya selalu seperti itu, mau kita lagi ngapain ini di dalam hati pun bicaranya seperti ini gitu. Jadi nggak mesti harus kita duduk berdoa. Makanya kalau misal memang orangnya sudah jago gitu ya istilahnya untuk melakukan fokus dan yakin dan melepaskan itu, biasanya akan lebih cepat. Kita cuma sambil nyapu gitu, kadang saya juga sambil nyapu. Bukan berarti saya bilang saya jago ya, tapi ini untuk hal-hal yang mau menghubungi teman mungkin emang agak lebih mudah ya, dan kita perlu fokus dan yakin aja. Terus ya udah lepas gitu. Aku mau ketemu ini nih, terus tiba-tiba dia menghubungi gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya besar, semua itu kan memang butuh proses. Kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil gitu misalnya. Nah itu harus dilakukan dengan ekstra gitu. Kita juga harus mintanya benar-benar gitu sama Allah, dan melepaskan semuanya dan berusaha. Karena apa? Karena ada perbedaan antara takdir dan nasib. Pernah juga dibahas di video sebelumnya ya, tapi nanti Maya akan bahas lagi antara takdir dengan law of attraction. Kita sudah ditakdirkan begini, kita ingin seperti ini, gimana ya? Bisa nggak ya? Karena itu udah ditakdirkan kita nggak bisa punya itu. Oke, nanti di next video akan kita bahas masalah ini ya. Untuk tips melakukan telepati dan law of attraction kayaknya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.